Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 23 Mei 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi si dia, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu. Oke, kita mulai aja pembacaan kali ini. Ya, dia dari masa lalumu ya. Bisa jadi orang masa lalumu, mantanmu ya. Dan kalau aku lihat di sini dia masih memiliki koneksi yang kuat dengan kamu ya. Dia masih sering mengirimkan koneksi batin dia terhadap kamu ya. Jadi mungkin kadang kamu masih suka tiba-tiba kepikiran dia, tiba-tiba keinget dia gitu ya. Dan aku lihat di sini memang saat ini fokus dia itu pada hal-hal yang bersifat materi ya, atau hal-hal yang bersifat duniawiah. Kalau aku lihat di sini lagi fokus dengan karir, keuangan, atau yang bersifat duniawi banget nih orang. Tapi sebenarnya dia ini masih memiliki ketertarikan dengan kamu, cuman memang fokusnya sekarang bukan di kamu, tapi di penstabilan kehidupan dia terlebih dahulu ya. Dia lagi coba fokus untuk membuat hidupnya lebih berkembang, lebih bertumbuh, lebih stabil lagi ya. Fokus pada materi ya. Kuliah di sini intinya ya tentang kekayaan lah yang ingin dia cari. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, atau mungkin dia adalah orang yang sempat tuh punya rencana menikah dengan kamu tapi gagal atau sampai sekarang belum terrealisasi gitu. Oke, dia ini adalah orang yang pintar sekali bermain dengan pikiran ya. Sering sekali mempermainkan pikiran kamu, pintar sekali membuat taktik cara ya agar kamu selalu kepikiran dengan dia. Jadi orang yang manipulatif ya, dia akan selalu menggunakan taktik pura-pura cuek, pura-pura tidak peduli, pura-pura tidak butuh, padahal sebenarnya itu bentuk dari cara dia untuk memberikan kamu sebuah tekanan atau beban secara emosional agar kamu paranoid, agar kamu takut kehilangan dia, agar kamu kepikiran dia, agar kamu duluan yang menghubungi dia, kecarian dia, seperti itu ya. Orang yang memang sangat pintar sekali bermain dengan pola pikir atau pemikiran seseorang gitu. Terus itu juga aku lihat juga memang hubungan kalian ini tuh lagi berkonflik ya, berkonflik sehingga lagi pada fokus dengan diri masing-masing gitu ya. Terus juga aku lihat memang di sini mungkin ada perasaan ada tindakan dari pasanganmu atau si dia ini, sebutannya pasangan bukan ya. Ya, si dia ini itu pernah mungkin menganiaya kamu atau menyakiti kamu, mengecewakan kamu, membuat kamu terluka atau bagaimana. Sehingga saat ini kalau aku lihat di sini kamu kayak ingin membalas atas perlakuan dia yang pernah kamu derita gitu ya sebelumnya. Jadi aku lihat di sini kamu kayak mencoba untuk membuat dia terluka juga, tapi bukan dengan cara yang sama. Kalau aku lihat di sini justru malah kamu kayak udah nggak ngeladenin dia, gitu ya. Kamu memilih untuk meninggalkan dia, gitu. Nggak mau ikut masuk lagi dalam permainannya dia, kayak gitu. Dan kalau aku lihat saat ini tuh dia sedang mendapatkan suatu konsekuensi dari tindakan dia terhadap kamu dulu ya. Dan aku lihat di sini hubungan kalian kan banyak sekali ketidaksepakatan ya. Terus itu juga banyak sekali konflik yang signifikan ya, karena komunikasi kalian juga buruk. Terus juga
karena dia pernah melakukan perselingkuhan, kecurangan sama kamu, bahkan pernah menipu kamu. Dan aku lihat juga dia ini orang yang suka merusak diri sendiri kalau aku lihat di sini ya. Sehingga di sini cara kamu membalasnya adalah dengan mengabaikan dia atau pergi dari hubungan ini. Kamu memilih untuk masa bodoh ya, itu cara membalas kamu ya. Dengan cara yang elegan, meninggalkan dia, nggak peduli lagi sama dia, bodoh amat gitu ya. Karena kalau aku lihat juga memang masalahnya tuh parah banget ya. Mungkin bisa jadi berselingkuh berulang kali, berbohong berulang kali, menipu kamu berulang kali, sehingga kamu mungkin sudah muak, aku lihat di sini ya. Dan aku lihat juga memang kamu sekarang sudah berubah ya. Dan ini justru malah perubahan kamu itu kayak nggak diduga-duga gitu loh sama dia ya, dan secara emosional dia tidak menyukai dengan sikap kamu yang seperti ini. Dan apalagi selama ini kan kalian itu selalu beradu argumen ya, bahkan sampai gampang pecah gitu loh ya, adu argumennya sampai akhirnya bertengkar besar ya, bersegi tegang, apa sih bahasanya? Ya itulah ya, intinya sampai ada ketegangan di antara kalian kayak gitu. Memang juga aku melihat bahwa selama ini tuh banyak sekali kesalahpahaman di antara kalian ya. Banyak sekali miskomunikasinya juga ya, karena itu komunikasi di antara kalian kan selama ini tuh buruk banget ya. Bahkan jarang banget ada komunikasi di antara kalian, sehingga ya miskomunikasi. Terus itu juga aku lihat di sini ada kesalahpahaman dalam pengartian kalimat ya. Jadi kamu ingin ngomong sama dia, maksud kamu A, tapi dia dalam memahaminya maksud dia adalah Z kayak gitu ya. Jadi pemahaman dari kalimat yang kamu utarakan terhadap dia yang menafsirkan itu beda gitu, sehingga ini juga yang membuat kalian sering salah paham ya. Ya gimana nggak salah paham, komunikasi aja jarang gitu, jadi kurang memahami maksud, kurang memahami karakter satu sama lain gitu. Jadi ketika kamu ngomong apa, dia nafsirinnya apa, jadi beda gitu ya. Tapi sebenarnya di sini ada the lovers ya. Sebenarnya kamu dengan dia itu masih sama-sama ada rasa ya, masih memiliki perasaan yang sama, masih ada rasa cinta. Bahkan di sini kalau the lovers itu menandakan kalian itu sebenarnya belahan jiwa ya. Belahan jiwa itu belum tentu pasti akan menikah, enggak juga. Belahan jiwa itu ada ikatan secara jiwa, secara batin gitu aja sih sebenarnya, jadi lebih kuat gitu ya. Ada juga tapi belahan jiwa yang bisa menikah ya. Jadi belahan jiwa yang mana di sini kalian itu kayak selalu adanya ikatan yang kuat ya, baik itu secara emosional, secara spiritual, fisik, ketertarikan ya, fisik. Terus itu juga ini bukan hanya sekedar ketertarikan biasa kalau aku lihat sih ya. Ini tuh justru malah benar-benar cinta yang murni dari dia ya, cinta yang murni, cinta yang serius ya sama dia ini. Bahkan aku lihat kasih sayang dia itu sama kamu itu kuat ya, dan ada energi seksual yang kuat juga sama kamu. Jadi bukan hanya sekedar ketertarikan kayak anak-anak muda gitu, enggak, tapi ini sebuah ketertarikan juga sampai yang hubungan keintim kayak gitulah ya. Jadi pemahaman dari hubungan kalian ini melampaui dari kata-kata, sulit untuk dibicarakan ya atau digambarkan gitu. Tapi karena ini perasaannya itu sudah ya udah dewasa banget lah ya, bisa dibilang tuh gitu, udah dewasa banget. Dan kalau aku lihat di sini ya, di setiap kalian menjalani hubungan terus itu kalian berpisah, karena kalian ini apa tadi aku bilang belahan jiwa ya, soulmate, maka akan ada dorongan untuk menyatukan kembali kalian berdua. Jadi mau sejauh apapun kalian berpisah, selama apapun kalian berjarak gitu ya, kebalik, sejauh apapun kalian berjarak dan selama apapun kalian berpisah di sini, kalian akan selalu bersatu dalam harmoni dan selalu berafiliasi untuk bersama
gitu lah, selalu bergabung lagi bersama gitu. Jadi selalu ada dorongan. Makanya hubungan kalian ini sering banget selama ini tuh on off ya, karena yaitu melepaskan sulit, tapi ketika bersama tuh banyak konflik. Nah, kayak gitu ya. Jadi hubungannya sering on off. Dan ada Four of Swords, berarti menandakan ketegangan di antara kalian akan mulai mereda nih, aku lihat ya. Bisa jadi mungkin masalah pribadi dia sudah bisa tertangani sehingga dia bisa memperbaiki hubungannya dengan kamu, atau mungkin dia mencoba untuk mencari solusi ya agar ketegangan di antara kalian ini meredam ya, atau bagaimana. Intinya aku lihat di sini kalau ada Four of Swords itu menandakan bahwa ketegangan dan kecemasan yang kalian rasakan itu kayak sudah mencapai titik puncak dalam hubungan kalian, sehingga secara bertahap akan membaik ya setelah masa-masa kesulitan ya, masa-masa percobaan kalian itu. Bahkan aku lihat di sini kalian ingin memulihkan hubungan atau memulihkan diri kalian atau membebaskan diri kalian dari hubungan-hubungan yang toksik, terus juga mengakhiri proses berdukanya atau kehilangannya kalian berdua gitu ya. Mungkin di sini dia ngerasa ketika bersama kamu itu dia ngerasa kehilangan, jadi dia ingin melepaskan rasa berduka dia karena kehilangan kamu ya. Jadi kemungkinan dia akan memperbaiki lagi hubungan dengan kamu ya, datang lagi ke kehidupan kamu setelah dia mengisolasi diri dia atau menarik diri dia dari kamu. Seperti itu. Dan aku melihat juga di sini ya, sekarang pemikiran dia itu atau yang dia rasakan adalah dia nggak mau lagi menyia-nyiakan hubungan yang tidak berarti gitu. Jadi begini, karena selama ini itu kan hubungan kalian jomplang ya, mungkin hanya sebelah pihak yang berjuang dan sebelah pihaknya justru malah cuek, nggak peduli gitu ya, sehingga hubungan kalian hancur. Nah, ini sebenarnya sudah difikirkan dia dengan lama ya, aku lihat di sini dia berpikir dengan lama, sehingga ini yang menjadi salah satu masalah juga di hubungan kalian, karena dia banyak mikir tapi nggak ada action. Nah kayak gitu, sehingga kelihatannya ya dia nggak memperjuangkan hubungan ini. Maka dari itu dia melihat kayaknya kamu itu memang menginginkan suatu hubungan yang pasti-pasti aja. Jadi kalau aku melihat di sini dia tahu bahwa kamu itu udah nggak mau lagi berkorban atau ngebucin-bucin lagi ke dia, karena kamu sudah melihat bahwa pengorbanan kamu itu kayak nggak ada yang bisa kamu dapat gitu loh ya, kayak sia-sia doang gitu. Jadi dia melihat sekarang kamu itu dengan tegas meyakinkan ke dia, dengan tegas menunjukkan, lebih tepatnya ya, menunjukkan ke dia bahwa kamu hanya menginginkan hubungan yang pasti-pasti aja, hubungan yang seimbang. Kalau dia nggak bisa memberikan hubungan yang pasti-pasti aja atau seimbang, maka kamu akan cut off. Nah itu ya, dia merasa kamu seperti itu sekarang, sehingga dia kayak nggak berani kalau misalkan dia belum yakin atau belum berani untuk memberikan komitmen ke kamu, maka di sini dia belum berani untuk datang gitu ya, karena dia melihat sekarang ketegasannya kamu itu ya, kamu terlalu tegas sekarang. Kalau misalkan dia tidak bisa memberikan keseimbangan dalam hubungan, ya udah mending lu pergi aja dalam hidup gua. Nah itu yang membuat dia sekarang tuh nggak berani mempermainkan kamu lagi atau datang seenak jidat ya, dengan rasa tidak bersalahnya itu gitu. Jadi kalau aku lihat di sini seperti itu, dia melihat kamu merasa bahwa sekarang kamu itu terlalu tegas gitu, jadi ngebuat dia ngerasa takut gitu kalau aku lihat di sini. Oke, kira-kira apa ya yang ingin dia katakan terhadap kamu? Oke, aku melihat di sini dia kayak sadar diri sih ya, dia sadar diri bahwa
sebenarnya untuk kamu ya, untuk sosok seperti kamu, orang yang tulus, orang yang bervalue, orang yang baik gitu ya, pokoknya ya macam kayak kamu ini, itu nggak hanya berpatokan pada dia doang gitu, nggak cuma dia yang milik kamu gitu. Kamu berhak untuk bersama dengan siapapun, kamu berhak memilih untuk kamu bersama dengan siapa, kayak gitu. Jadi di sini dia sadar diri bahwa kita berdua tahu bahwa aku bukan satu-satunya untukmu. Jadi kamu berhak untuk memilih pada siapapun. Jadi di sini dia kayak nggak maksa gitu loh, nggak memaksakan keadaan bahwa kamu harus menjadi miliknya atau kamu harus bersama dia. Karena di sini juga dia tahu kan bahwa selama ini dia yang menyakiti kamu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin keadaan dia belum stabil ya. Karena di sini kan dia sedang mendapatkan konsekuensi dari tindakan dia sebelumnya, mendapatkan konsekuensi dari apa yang dulu pernah dia lakukan, kayak gitu ya. Terus juga aku melihat di sini sekarang dia baru sadar tentang koneksi kalian. Ternyata bukan hanya sekedar sebuah ketertarikan, tapi ini juga ternyata udah mendalam gitu ya. Ada cinta yang luar biasa besar dari dia terhadap kamu, dan ini bukan hanya sekedar ketertarikan mungkin secara fisik doang, tapi juga bahkan ada gairah. Aku lihat di sini ya, dia memiliki gairah yang besar sama kamu. Dan ini yang ingin dia katakan sama kamu, aku tahu semuanya kok secara detail apa yang dulu pernah aku lakukan sama kamu ya. Dia tuh inget banget apa yang pernah terjadi, yang pernah dia lakukan sama kamu, dia inget banget gitu ya. Jadi mungkin kalau kamu kira dia itu kelihatannya kayak nggak tahu malu, padahal sebenarnya itu untuk menutupi, karena dia sadar dia banyak salah sama kamu, kayak gitu. Tapi sejujurnya ketika dia berada di dekat kamu, dia tuh ngerasa kayak kecanduan banget sama kamu gitu ya. Kecanduan, memabukkan. Ada di dekat kamu itu memabukkan, membuat dia selalu merasa kayak nyaman, aman, diperhatikan, disayangi, diperdulikan, seperti itu ya. Jadi ada di dekat kamu itu udah membuat dia memabukkan. Jadi pengen selalu ada di dekat kamu, pengen selalu ada di sisi kamu gitu. Cuman dia sadar diri ya, aku lihat di sini dia sadar diri. Untuk sekarang memang kita kayaknya butuh untuk sendiri-sendiri aja dulu gitu, karena ya dia kayak semacam kayak nggak mampu menangani kamu atau nggak mampu untuk menatap kamu ya. Karena di sini kan dia udah banyak banget salahnya sama kamu, banyak banget menyakiti kamu, mengkhianati kamu ya. Banyak lah ya, intinya dia ngerasa nggak pantas gitu loh, tidak merasa pantas untuk kamu untuk saat ini. Apalagi di sini dia juga belum bisa untuk memperbaiki situasi atau memberikan kepastian ke kamu, kayak gitu. Dan ada sesuatu yang sebenarnya dia masih juga sembunyikan dari kamu tentang keadaan materi dia. Sebenarnya kalau kamu lihat keadaan dia kayaknya baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Keadaan dia itu bobrok. Bobroknya itu ya secara materi, mungkin dia benar-benar anjlok gitu ya, atau mungkin baru bangkrut, atau mungkin sebenarnya dia itu bukan dari orang kaya raya. Mungkin dia ya secara ekonomi mungkin ya miris gitulah ya, bisa dibilang miris gitu. Intinya ya tidak sesuai lah dengan apa yang selama ini kamu lihat gitu. Mungkin kamu selama ini melihat bahwa dia punya aset ini, padahal sebenarnya enggak punya gitu ya. Dia masih menyembunyikan tentang materi dia atau keadaan materi dia, seperti itu. Jadi kalau aku lihat orang yang manipulatif ya, orang yang banyak sekali rahasia. Seperti itulah perasaan dia hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Gemini. Tidak menutup kemungkinan ya kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya
bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Kalau misalkan kalian ada saran ya, aku mau ngebacain suatu tema apa, silahkan untuk komen di bawah video ya. Nanti aku akan sortir yang mana yang cocok untuk dibacakan secara general ya. Oke, aku rasa cukup ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.